Pernahkah kamu bertanya, seberapa luas kerajaan Sunda Pajajaran? Ini bukan sekadar soal peta atau batas wilayah, tapi tentang warisan sejarah yang menyimpan jejak kekuasaan besar dari masa silam. Sebelum kita menyelami wilayah geografisnya, kita harus memahami bahwa kerajaan Pajajaran adalah hasil dari proses panjang penyatuan dan perpecahan antara dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh. Sejarah mencatat 3 kali penyatuan antara dua kerajaan ini. Pertama, di tahun 723 Masehi, ketika Raja Sanjaya berhasil menyatukan keduanya. Namun pada 759 Masehi, Raja Banga memisahkan kembali kerajaan Sunda dari Galuh. Kedua, di tahun 819 Masehi, saat Rakyan Wuwus yang bergelar Prabu Gajah Kulon kembali mempersatukan mereka. Tetapi perpecahan kembali terjadi di tahun 1382 Masehi oleh kehendak Niskala Wastukancana yang membagi kekuasaan untuk kedua putranya. Ketiga, dan menjadi yang paling monumental, terjadi pada tahun 1482 Masehi ketika Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi menyatukan Sunda dan Galuh sekaligus merebut wilayah Lampung dari Majapahit. Di tangan beliaulah nama kerajaan Pajajaran muncul menggantikan kerajaan Sunda Galuh. Nama Pajajaran sendiri tidak ditemukan dalam sumber sejarah sebelum abad ke-15 Masehi. Naskah kuno seperti Pararaton dan Nagara Kretagama menyebut bahwa sebelum masa itu, kerajaan di Jawa Barat masih disebut Kerajaan Sunda. Bukti dari prasasti Cibadak dan Kawali juga memperkuat hal tersebut, sedangkan nama Pajajaran baru muncul dalam naskah Carita Parahyangan pada 1580 Masehi dan semakin dikenal melalui pantun serta babat-babat yang ditulis saat Pajajaran telah runtuh. Untuk memahami letak geografis kerajaan Pajajaran, kita perlu menyamakan persepsi bahwa Pajajaran bukan sekadar kerajaan milik etnis Sunda, namun merupakan gabungan dari dua kerajaan besar yang memiliki sejarah dan batas wilayah masing-masing. Karena itu, wilayah kekuasaannya tidak bisa hanya diukur dari persebaran etnis Sunda saat ini. Dalam catatan Bujangga Manik yang menjelajah Pulau Jawa pada abad ke-16, batas timur kerajaan Sunda adalah Sungai Cipamali atau Pemali, dan batas baratnya adalah Selat Sunda. Utara berbatasan dengan pantai utara Jawa Barat hingga Brebes di Jawa Tengah. Di selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang menjadi jalur pelayaran utama. Dalam catatan Tome Pires dalam Suma Oriental tahun 1513 sampai 15 Masehi, disebutkan ada 6 pelabuhan penting yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tamgara atau Tangerang, Kalapa atau Jakarta, dan Cimanuk. Ini menunjukkan bahwa Pajajaran merupakan kerajaan maritim yang menguasai jalur dagang strategis. Wilayah Galuh yang menjadi bagian timur Pajajaran berbatasan di barat dengan Sungai Citarum, sedangkan batas timurnya adalah Sungai Cipamali di wilayah Brebes, yang artinya mencakup sebagian besar Jawa Tengah, bagian barat selatan. Jika disimpulkan, wilayah Pajajaran mencakup hampir seluruh Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian barat, termasuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai Banten, Jakarta, dan sekitarnya, bahkan mencakup Lampung. Tome Pires menyebutkan bahwa luas wilayah kerajaan Sunda yang kemudian dikenal sebagai Pajajaran diperkirakan mencakup setengah Pulau Jawa atau sepertiga ditambah seperdelapannya. Artinya, wilayah ini tidak hanya dihuni oleh etnis Sunda, tapi juga mencakup suku Betawi dan Urang Kanekes atau masyarakat Baduy.
dalam konsep politik kerajaan Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Mandala. Raja adalah pusat dari kekuasaan, seperti Gunung Meru dalam mitologi Hindu-Buddha. Maka pusat kekuasaan Pajajaran pun lebih ditentukan oleh keberadaan raja dan pusat kerajaannya, bukan batas geografis etnis. Dalam konteks ini, keberadaan tempat-tempat suci yang disebut mandala menjadi penanda penting. Dalam naskah Sunda kuno disebutkan, terdapat 73 mandala di Tatar Sunda yang menjadi bukti kuat akulturasi budaya Hindu-Buddha. Beberapa di antaranya adalah Mandala Pualingga di Purbalingga, Mandala Purwakarta di Purwokerto, dan Candi Kuno di Bumi Ayu, Brebes, yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh abad ke-9 Masehi. Ini menjadi jejak otentik bahwa wilayah kekuasaan Pajajaran tak hanya ditentukan oleh garis sungai atau pegunungan, tetapi juga oleh persebaran situs-situs keagamaan dan budaya. Dari semua itu, jelas bahwa Kerajaan Pajajaran adalah entitas politik yang luas, kompleks, dan kuat, yang wilayahnya ditentukan oleh sejarah penyatuan, pusat kekuasaan, dan jaringan pelabuhan serta situs budaya, bukan semata-mata oleh batas-batas etnis modern. Maka pertanyaan seberapa luas Kerajaan Pajajaran bisa dijawab, sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian barat, wilayah Lampung, dan berbagai pelabuhan penting yang memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar Nusantara di masa lalu.